Subbab 3.4 menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Salah satu peran kimia hijau adalah mendukung 17 agenda pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 yang dicanangkan PBB. Ke-17 agenda tersebut adalah 1. Memberantas kemiskinan. 2. Mengakhiri kelaparan. 3. Hidup sehat dan sejahtera. 4. Pendidikan bermutu. 5. Kesetaraan gender. 6. Air bersih dan sanitasi. 7. Energi bersih dan terjangkau. 8. Pekerjaan yang layak, serta pertumbuhan ekonomi. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. 10. Mengurangi ketimpangan. 11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan. 12. Produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. 13. Penanganan iklim. 14. Menjaga ekosistem laut. 15. Menjaga ekosistem darat. 16. Perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari ke-17 agenda tersebut, prinsip kimia hijau terintegrasi dalam 3 agenda pembangunan berkelanjutan 2030, yaitu agenda nomor 3, hidup sehat dan sejahtera, nomor 6, air bersih dan sanitasi, nomor 7, energi bersih dan terjangkau, nomor 13, penanganan iklim, nomor 14, menjaga ekosistem laut, dan 15, menjaga ekosistem darat. Hidup sehat dan sejahtera bagi semua manusia di bumi, tentu karena lingkungan yang aman dan bebas bahan-bahan berbahaya. Prinsip nomor 7 dari kimia hijau adalah penggunaan sumber energi yang dapat diperbaharui. Indonesia telah berupaya untuk menerapkan prinsip ini, yaitu dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo mengakselerasi penerapan Biosolar 30 atau B30 yang dimulai pada penghujung tahun 2019. Kini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM resmi mengimplementasi B30 di Indonesia. Biosolar atau B30 sebagai bahan bakar nabati untuk bensin atau motor diesel adalah lanjutan dari Biosolar 20. Nah, teman-teman, mari lakukan aktivitas kerja ilmiah berikut ini. Sebagai contoh, penerapan prinsip kimia hijau di sekitar kalian. 1. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang Biosolar B30. Catatlah sumber referensi yang kalian baca. Ini adalah salah satu sikap jujur dan menghargai karya orang lain. 2. Analisis sumber informasi yang telah kalian peroleh untuk menjawab pertanyaan berikut ini. A. Bagaimana Biosolar B30 dibuat? B. Bagaimana perbandingannya dengan sumber energi non-bio? C. Apakah Biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau? 3. Kumpulkan, olah, analisis, simpulkan data informasi dari berbagai sumber tentang sumber energi terbarukan lainnya, lalu komunikasikan dalam bentuk infografis, TikTok, video singkat, atau bentuk lainnya. Postinglah informasi tersebut di akun media sosial kalian masing-masing, Instagram, Facebook, Line, atau lainnya. Hal ini akan mengedukasi pembaca atau penonton untuk mengenal dan mendukung prinsip kimia hijau. 4. Lakukan dengan sikap jujur, objektif, kritis, kreatif, mandiri, inovatif, dan bergotong royong sebagai insan dalam masyarakat global. Selanjutnya, ayo refleksikan. Nah, teman-teman, jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban sangat baik skor 4, baik skor 3, cukup baik skor 2, dan kurang skor 1. Pertanyaan 1. Tertarik terhadap prinsip kimia hijau? 2. Merasakan manfaat prinsip kimia hijau? 3. Sudah menerapkan prinsip kimia hijau selama ini? 4.
mengajak orang-orang di dalam rumah dan sekitar rumah kalian untuk menerapkan prinsip kimia hijau. Kemudian, jumlahkan skor dari jawaban kalian ya. Skor lebih besar sama dengan 13, sangat baik. Skor lebih kecil sama dengan 12 dan lebih besar dan sama dengan 9, baik. Skor lebih kecil sama dengan 8 dan lebih besar dan sama dengan 5 adalah baik. Dan skor kurang dari dan sama dengan 4 adalah kurang baik. Untuk menguji wawasan kalian, coba teman-teman jawab dengan cukup menyatakan benar atau salah pada pernyataan-pernyataan berikut beserta alasan kenapa kalian menjawab demikian. A. Tidak semua reaksi kimia menghasilkan zat-zat yang berbahaya. Contohnya adalah penggunaan soda kue dalam proses memanggang adonan roti. Gas karbon dioksida yang dihasilkan akan membuat roti menjadi empuk dan enak disantap. B. Reaksi kimia pembakaran tak sempurna. Misalnya, membakar sampah di udara terbuka tidak akan mencemari lingkungan karena menghasilkan gas karbon monoksida yang aman bagi makhluk hidup. C. Biosolar B30 adalah salah satu upaya pemerintah untuk menerapkan prinsip kimia hijau, yaitu menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengayaan. Teman-teman, perhatikan ilustrasi dari infografis mengenai konservasi laut dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan. Kalian bisa minta bantuan guru atau orang tua ya. Sebelum COVID-19, lautan menjadi asam dan mengancam ekosistem laut. Hal ini diantaranya disebabkan karena banyaknya polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik. Polusi udara akan mempengaruhi keasaman uap air di awan dan apabila terjadi hujan, air hujan akan bermuara ke laut. Pada tahun 2100, diprediksi peningkatan keasaman 100-150% yang akan mempengaruhi setengah kehidupan laut. Akibat COVID-19, penurunan drastis aktivitas manusia, kesempatan bagi laut untuk istirahat, peningkatan perlindungan terhadap area keragaman hayati laut secara global. Tahun 2000 sekitar 30,5%. Tahun 2019 46% dan tahun 2015 mencapai 44,8%. Kontribusi perikanan pada pendapatan nasional bruto 1,55% di negara kepulauan kecil di Oseania dan 1,11% di negara yang paling tidak berkembang, 10 kali rata-rata global. Sebanyak 97 negara menandatangani perjanjian yang mengatur pelarangan penangkapan ikan. Dari ilustrasi tadi, hal-hal manakah yang paling berkaitan dengan prinsip-prinsip kimia hijau? Lakukan analisis. Apa akibatnya bila hal-hal tersebut dibiarkan terus terjadi? Jelaskan akibat terhadap perekonomian, kelestarian lingkungan, dan sosial. Bagaimana pendapat kalian? Produksi Kemendikbudristek 2021.